Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole guys, I'm the guap. Bitches on my line, anymore. Biografi. Raymond Pierre Paul Westerling adalah komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Dia adalah salah satu sosok paling kejam dalam sejarah di Indonesia karena pembantaian yang dipimpinnya. Raymond Westerling dijuluki si Turki atau bahasa Belandanya Detruk. Dia lahir pada tanggal 31 Agustus 1919 dan meninggal pada tanggal 26 November 1987 atau di umur 68 tahun. Pengabdian di Belanda, dinas atau cabang KNIL, dan lama dinas tahun 1941 sampai 1950. Dia lahir sebagai anak kedua dari Paul Westerling yang berasal dari Belanda dan Sophia Motsu yang berasal dari Yunani. Dia termasuk 48 orang Belanda sebagai angkatan pertama yang memperoleh latihan khusus di Komando Basic Training Center di Anakari. Latar belakang APRA. Latar belakang pemberontakan APRA adalah adanya ketidakpuasan dan ketakutan dari sebagian golongan pro-Belanda terhadap hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. KMB adalah sebuah perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Belanda yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Salah satu hasil KMB adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat, sebuah negara federal yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk Republik Indonesia sebagai negara bagian terbesar. RIS juga memiliki tentara bersama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat yang merupakan gabungan dari Tentara Nasional Indonesia dan Koninklijk Nederlands Indische Leger atau KNIL, tentara kolonial Belanda. Namun, bentuk negara federal ini tidak disetujui oleh mayoritas rakyat dan pimpinan Indonesia yang menginginkan kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sejak awal tahun 1950, beberapa negara bagian RIS mulai bergabung kembali ke Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari golongan pro-Belanda. Jalannya pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA dimulai pada malam hari tanggal 23 Januari 1950. Sekitar 150 orang pasukan APRA menyerbu kota Bandung dengan menggunakan kendaraan militer Belanda. Mereka mentargetkan beberapa objek penting seperti Istana Gubernur Jawa Barat, Markas Besar TNI Divisi Siliwangi, kantor pos, dan stasiun kereta api. Pada pagi hari tanggal 24 Januari 1950, pemberontakan APRA di Bandung dan di Garut sudah dapat dipadamkan. Ia berada di Jakarta pada saat itu dan berencana untuk menyerang Istana Merdeka.
Namun, rencananya bocor dan ia ditangkap oleh polisi Belanda pada tanggal 25 Januari 1950. Ia kemudian dibawa ke Belanda dan diadili atas tuduhan melakukan pemberontakan. Ia divonis hukuman penjara selama 5 tahun, namun dibebaskan setelah 2 tahun karena alasan kesehatan. Dampak pemberontakan APRA. Akibat dari penyerangan tersebut, sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong, tewas. Walau begitu, dampak positif dari peningkatan rasa saling memiliki persatuan dan kesatuan dan seluruh masyarakat Indonesia juga kembali muncul akibat peristiwa tersebut. Dari pihak pasukan Westering, terjadi perubahan saat mereka gagal melakukan kudeta yang kedua. Kegagalan ini menyebabkan adanya demonstrasi anggota milisi terhadap Westering. Westering pun terpaksa melarikan diri ke Belanda dan APRA resmi tidak lagi beroperasi pada Februari 1950. Akhir pemberontakan APRA. Pada saat terjadinya kudeta Angkatan Perang Ratu Adil pada tanggal 23 Januari 1950 merupakan sebuah peristiwa yang dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Kapten Kenil Raymond Westerling masuk ke kota Bandung dan memburu semua anggota berseragam TNI yang mereka temui. Aksi kerumunan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pemerintah RIS menempuh 2 cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yakni dengan cara melakukan sebuah tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Kemudian, Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta telah mengutus beberapa pasukannya untuk pergi ke Bandung untuk mengadakan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Perundingan tersebut menghasilkan bahwa Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan ABRIS bersama rakyat, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas.